wabarakatuh. Saya Rina Haryati dengan NIM 2515153 berasal dari kelas PTK 6D. Ini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau sering kita sebut dengan jaringan Wi-Fi merupakan suatu jaringan yang menggunakan teknologi elektromagnetik agar terhubung kepada suatu jaringan internet atau media komunikasi lainnya tanpa menggunakan kabel sebagai media penghubung. Selanjutnya yaitu tentang komponen atau bagian-bagian dari jaringan nirkabel. Yang pertama ada router. Router ini berfungsi sebagai media penghubung antara jaringan lokal dengan jaringan eksternal atau internet. Nah, router juga berperan sebagai jalan lalu lintas yang terhubung dalam suatu jaringan nirkabel. Yang kedua ada access point. Access point berguna untuk memancarkan sinyal nirkabel dalam suatu jaringan. Ada perangkat nirkabel, yaitu perangkat yang terhubung ke dalam jaringan nirkabel seperti laptop, smartphone, printer, dan perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan nirkabel. Kemudian ada antena yang berfungsi sebagai media pemancar dan penerima suatu jaringan nirkabel. Kemudian ada protokol komunikasi seperti adanya Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan komunikasi seperti 3G, 4G, dan 5G dan dalam mengatur perangkat-perangkat komunikasi dalam suatu jaringan nirkabel. Kemudian ada komponen keamanan yang berfungsi sebagai media dan yang melindungi data dan informasi yang dikirim dalam suatu jaringan nirkabel. Beberapa tujuan dari jaringan nirkabel seperti yang pertama yaitu memungkinkan perangkat lain untuk terhubung satu sama lain tanpa menggunakan sebuah kabel fisik. Kemudian selanjutnya tujuannya yaitu jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus menggunakan sebuah kabel dalam media penghubungnya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita juga bisa mengakses internet secara mudah dan cepat. Nah, tujuan lain dari perangkat jaringan nirkabel ini seperti untuk memudahkan dalam mengakses internet cepat dan tanpa kabel, kemudian meningkatkan mobilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam waktu dan ruang. Selanjutnya yaitu tentang manfaat dari jaringan nirkabel. Ada beberapa manfaat dari jaringan nirkabel seperti yang pertama yaitu untuk memungkinkan pengguna agar tetap terhubung dalam suatu jaringan nirkabel atau jaringan internet. Kemudian fleksibilitas dalam penggunaannya tanpa menggunakan sebuah kabel fisik sebagai media penghubungnya. Kemudian manfaat lainnya dalam menggunakan sebuah jaringan nirkabel, pengaturannya yang mudah dan cepat atau lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan sebuah kabel fisik. Ada beberapa manfaat lain seperti kita bisa mudah dalam berbagi suatu jaringan hanya dengan seperti memasukkan sebuah password Wi-Fi dan kita bisa mengakses jaringan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis dari jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, yaitu yang sering kita temui di kantor, perusahaan, kelas, rumah sakit, dan lain-lainnya. Yang kedua ada Bluetooth, yaitu sebagai media penghubung yang jaraknya pendek. Yang jaraknya pendek seperti speaker, keyboard, mouse, dan lain-lain. Selanjutnya seperti cellular network, yaitu contohnya seperti jaringan 3G, 4G, dan 5G. Selanjutnya ada seperti satelit, infrared, yang sering kita gunakan seperti contohnya penggunaan remote, televisi yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang perangkat keras dari jaringan nirkabel. Nah, di sini yang dimaksud dengan perangkat keras dari jaringan nirkabel yaitu suatu perangkat fisik yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola dari suatu jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel itu sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, tablet untuk saling berkomunikasi antara satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa menggunakan sebuah kabel fisik sebagai media penghubungnya.
Di sini ada beberapa contoh dari perangkat keras dari jaringan nirkabel, seperti yang pertama yaitu access point. Access point di sini yaitu suatu perangkat untuk menghubungkan dari jaringan nirkabel dengan jaringan perangkat yang menghubungkan antara jaringan kabel dengan jaringan nirkabel. Yang fungsinya untuk menerima atau mentransmisi sinyal antara perangkat-perangkat yang terhubung dari jaringan nirkabel tersebut. Kemudian selanjutnya ada router. Router ini merupakan suatu perangkat untuk mengatur jalan lalu lintas dalam sebuah jaringan seperti jaringan lokal atau LAN dan jaringan luas atau WAN dan serta internet. Router ini berperan untuk menghubungkan jaringan nirkabel dalam mengirim data, di antaranya seperti jaringan kabel dan antara jaringan kabel ke jaringan nirkabel. Kemudian selanjutnya ada antena. Antena di sini berfungsi untuk mengirim dan menerima sebuah sinyal dalam sinyal nirkabel. Nah, sinyal atau antena ini dapat dipasang antara perangkat seperti access point dan router untuk memperkuat yang gunanya untuk memperkuat antara jangkauan sinyal dan untuk meningkatkan dalam koneksi dalam jaringan nirkabel tersebut. Selanjutnya ada seperti kartu jaringan. Kartu jaringan ini seperti wireless LAN atau Wi-Fi. Yang kartu ini bisa terpasang antara perangkat seperti laptop atau komputer. Kemudian dengan adanya kartu jaringan ini, kita bisa terhubung kepada koneksi dalam jaringan nirkabel. Kartu ini mengubah antara sinyal nirkabel menjadi data yang dapat dipahami oleh sebuah perangkat komputer dan sebaliknya. Kemudian ada perangkat keras lainnya seperti bridge, switch, dan repeater yang merupakan suatu perangkat keras yang berfungsi untuk mengelola dan memperluas suatu jaringan nirkabel. Perangkat ini bekerja sama untuk memungkinkan suatu komunikasi dalam suatu akses nirkabel, kemudian antara suatu perangkat terhubung ke suatu jaringan. Selanjutnya ada firewall, yaitu yang berfungsi untuk melindungi sebuah jaringan dari akses yang tidak diizinkan atau melindungi dari sebuah serangan luar yang membahayakan suatu data. Kemudian firewall ini dapat ditetapkan pada suatu jaringan kabel yang berguna untuk mengamankan dan melindungi data dari serangan-serangan hacker atau serangan jaringan yang berbahaya. Kemudian ada modem. Modem ini berfungsi atau bekerja dengan cara mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Kemudian memungkinkan suatu perangkat agar terhubung ke suatu jaringan tanpa menggunakan sebuah kabel fisik sebagai media penghubungnya. Selanjutnya ada komponen dari perangkat keras lainnya seperti server yang berfungsi sebagai perangkat keras atau perangkat penyimpanan dalam mengelola data seperti aplikasi, sumber daya jaringan dalam konteks suatu jaringan nirkabel. Nah, server ini juga berfungsi sebagai daya akses atau perangkat yang terhubung kepada suatu jaringan tersebut. Semua dari komponen-komponen tersebut berfungsi untuk membangun dan mengelola suatu jaringan nirkabel agar tetap terhubung kepada suatu jaringan. Tentang tujuan dari perangkat keras dari jaringan nirkabel ini, yang tujuan pertama yaitu untuk menghubungkan antara perangkat nirkabel ke perangkat suatu jaringan nirkabel. Kemudian tujuan dari menghubungkan perangkat nirkabel ini untuk memungkinkan antara perangkat-perangkat tersebut seperti komputer, tablet, atau ponsel agar terhubung ke jaringan atau agar terhubung kepada jaringan tanpa menggunakan sebuah kabel fisik sebagai media penghubungnya. Ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas atau ruang gerak agar kita bisa bergerak secara leluasa tanpa
menggunakan kabel tanpa terikat dengan kabel sebagai media penghubung dari jaringan tersebut. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan suatu efektivitas dari perangkat keras seperti access point, router, antena. Ini berguna atau bertujuan untuk memperluas suatu jangkauan seperti memperluas sinyal dari jaringan nirkabel tersebut. Fungsinya untuk tujuannya yaitu untuk meningkatkan suatu konektivitas untuk menghubungkan jaringan dengan kualitas yang lebih cepat atau lebih baik dari berbagai lokasi. Kemudian tujuan lainnya yaitu memungkinkan suatu akses ke sumber daya jaringan. Perangkat ini memfasilitasi atau memberikan suatu perangkat atau sumber daya kepada jaringan data seperti penggunaan aplikasi, printer, atau perangkat lainnya. Dengan menggunakan suatu jaringan nirkabel, kita dapat berbagi data atau sumber daya tanpa menggunakan kabel fisik sebagai media penghubungnya. Kemudian tujuan dari perangkat keras jaringan nirkabel ini seperti meningkatkan produktivitas. Dengan adanya perangkat keras ini, kita dapat mengakses atau dapat berkomunikasi atau dapat berkirim data secara efisien dan dapat meningkatkan produktivitas antara tempat kerja dengan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menggunakan akses yang cepat dan luas. Selanjutnya, dengan adanya perangkat keras dari jaringan nirkabel ini, kita dapat bergerak dengan leluasa atau bebas dengan tanpa adanya sebuah kabel saat kita menggunakan suatu jaringan. Dengan adanya perangkat ini, kita dapat terhubung ke suatu berbagai lokasi atau tempat dan dapat berpindah-pindah antara satu tempat ke tempat lainnya tanpa memutuskan suatu jaringan tersebut. Dengan adanya tujuan-tujuan dari perangkat keras jaringan nirkabel ini, kita dapat dibantu untuk membantu kita membangun suatu pekerjaan yang kuat dan lebih efisien dalam melakukan pekerjaan dan dapat berkomunikasi dengan nirkabel atau tanpa menggunakan sebuah alat atau kabel yang rumit untuk terhubung kepada suatu jaringan tersebut. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari adanya perangkat keras dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama seperti mobilitas. Mobilitas di sini yang dimaksud yaitu kita dapat bergerak dengan leluasa tanpa terikat oleh kabel fisik sebagai media penghubung ke suatu jaringan tersebut. Kemudian dengan adanya perangkat nirkabel ini kita dapat terhubung antara suatu jaringan dari berbagai macam lokasi. Dan saat berpindah-pindah kepada area yang kita bisa dapat berpindah kepada area yang mencakup satu jaringan nirkabel tersebut. Perangkat keras dari jaringan nirkabel ini juga memberikan kita kebebasan bagi pengguna untuk dapat terhubung saat kita hendak bergerak. Kemudian manfaat lainnya suatu konektivitas yang mudah. Adanya perangkat keras dari jaringan nirkabel ini memudahkan kita untuk terhubung ke suatu jaringan seperti adanya jaringan WiFi. Nah, dengan adanya jaringan ini kita dapat dengan cepat dan lebih fleksibel dalam penggunaannya atau lebih cepat untuk terhubung kepada suatu jaringan tersebut yang memungkinkan kita untuk lebih mudah dalam mengakses dan lebih luas dalam mengakses suatu jaringan atau mengakses layanan yang terhubung kepada suatu jaringan kabel yang telah terhubung ke perangkat kita tersebut. Selanjutnya, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari penggunaan perangkat keras dari jaringan kabel ini seperti
biaya yang mudah atau dapat mengurangi suatu biaya. Kita tanpa menggunakan sebuah kabel, kita dapat menginstal dengan mudah perangkat untuk menghubungkan suatu perangkat ke jaringan tersebut. Kemudian biaya pemeliharaan dari perangkat keras jaringan nirkabel ini termasuk ke bagian golongan yang lebih mudah atau murah dalam biaya perawatannya. Manfaat lainnya seperti produktivitas yang meningkat. Dengan adanya penggunaan dari perangkat keras dari jaringan nirkabel ini, kita dapat mengakses informasi. Kemudian kita juga dapat berkomunikasi kita juga dapat berkomunikasi dengan waktu kapanpun atau real time tanpa adanya batasan dari perangkat fisik lainnya. Kemudian juga dapat meningkatkan produktivitas kita di tempat kerja dengan memungkinkan kita untuk mengakses dengan mudah seperti mengakses data, aplikasi, atau jaringan lainnya. Kemudian perangkat keras jaringan nirkabel ini juga bermanfaat untuk mendukung dan memperluas suatu organisasi seperti kita dapat dengan mudah menambah perangkat baru, menambah akses poin atau memperluas suatu jaringan. Kemudian kita juga dapat memperluas suatu jangkauan atau kapasitas dari jaringan tersebut. Manfaat ini memberikan atau memungkinkan kita untuk meningkatkan jumlah dari pengguna atau meningkatkan jumlah dari perangkat yang terhubung kepada jaringan-jaringan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis dari perangkat keras dari jaringan nirkabel ini yang umum atau biasa digunakan, seperti akses point yang berfungsi untuk meningkatkan suatu titik akses dalam suatu jaringan nirkabel. Selanjutnya ada router yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan seperti jaringan nirkabel dan dapat mengirimkan data dalam suatu jaringan tersebut. Kemudian ada kartu jaringan yang berfungsi untuk sebagai media jaringan agar terhubung kepada suatu jaringan komunikasi atau data seperti laptop, komputer yang memungkinkan untuk terhubung ke suatu jaringan nirkabel. Kemudian kartu jaringan ini bekerja dengan cara mengubah antara sinyal nirkabel menjadi data yang dapat dipahami oleh perangkat atau jaringan ataupun sebaliknya. Kemudian adanya jenis lainnya seperti antena yang berfungsi atau bekerja dengan cara menerima atau mentransmisi suatu sinyal nirkabel. Antena ini dapat kita pasang di berbagai access point seperti router dan perangkat eksternal lainnya. Kemudian ada switch yang bekerja untuk mengirim data dengan kecepatan yang tinggi dan memungkinkan untuk pengaturan dan untuk suatu pengendalian lalu lintas dalam suatu jaringan nirkabel. Selanjutnya ada repeater. Repeater ini digunakan untuk memperluas suatu jaringan dan memperluas suatu jaringan dari jaringan nirkabel tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari jaringan nirkabel. Implementasi dari jaringan nirkabel itu merupakan suatu penerapan yang menggunakan teknologi dari jaringan nirkabel dalam suatu lingkungan atau organisasi tertentu yang melibatkan seperti konfigurasi, pengaturan, dan pengoperasian dalam suatu perangkat keras dari jaringan tersebut dengan perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun suatu jaringan nirkabel. Dalam suatu implementasi dari jaringan nirkabel ada beberapa tahap seperti yang tahap pertamanya yaitu tentang perencanaan. Dengan adanya perencanaan, suatu jaringan nirkabel akan melibatkan suatu identifikasi seperti kebutuhan,
penentuan ruang lingkup, pemetaan cakupan, serta pemeliharaan dari jaringan nirkabel yang tepat. Perencanaan ini juga menyangkut tentang jumlah dari lokasi akses poin, keamanan, serta pemilihan dari infrastruktur yang akan diperlukan nantinya saat mengimplementasikan jaringan nirkabel tersebut. Kemudian langkah selanjutnya setelah perencanaan yaitu pemeliharaan dalam perangkat keras. Pemeliharaan dalam perangkat keras ini seperti kita memilih perangkat keras yang tepat untuk digunakan dalam jaringan nirkabel. Seperti perangkat yang diperlukan seperti akses poin, router, antena, switch, repeater, yang merupakan suatu perangkat-perangkat yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan nirkabel. Pemilihan dari perangkat keras ini harus dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sesuai kapasitas, jangkauan, serta keamanan dari perangkat-perangkat yang digunakan nantinya. Selanjutnya, setelah pemilihan perangkat keras, kita untuk bisa menginstalisasi atau mengkonfigurasi dengan cara menginstal dan mengkonfigurasi perangkat-perangkat yang telah ditetapkan tersebut dengan melibatkan adanya pemasangan akses poin, pemasangan antena, konfigurasi, dan tahap-tahap parameter lainnya. Setelah menginstal perangkat-perangkat keras konfigurasi dari perangkat-perangkat yang diperlukan, selanjutnya kita adakan langkah pengujian yaitu untuk menginstalisasi atau mengkonfigurasi jaringan nirkabel yang harus diuji untuk memastikan kinerjanya apa baik atau berjalan lancar atau kinerjanya baik atau ada kendala. Setelah pengujiannya dipastikan baik atau berjalan dengan lancar, selanjutnya kita adakan pemeliharaan dan manajemen. Nah, fungsi manajemen ini berfungsi untuk memelihara dan memanajemen yang berkala atau diperlukan, yang melibatkan seperti pemantauan kerja, pembaruan perangkat lunak, update data, atau adanya penanganan masalah dari jaringan-jaringan yang perlu kita atasi atau kita perbaiki. Selanjutnya ada komponen-komponen dari implementasi dari jaringan nirkabel ini seperti akses poin. Gunanya ada akses poin di sini untuk sebagai perangkat utama dari jaringan nirkabel atau berfungsi sebagai titik utama dari akses poin untuk perangkat-perangkat yang terhubung. Kemudian adanya router. Router ini berfungsi untuk menghubungkan dari jaringan nirkabel dengan jaringan lainnya, seperti jaringan kabel dan jaringan internet. Kemudian adanya antena. Antena ini berfungsi sebagai penerima dan pengirim dari suatu jaringan atau sinyal. Kemudian ada switch yang berfungsi untuk mengatur atau untuk menghubungkan agar bisa berkomunikasi secara langsung dan mengatur aliran atau jalan lalu lintas data dalam suatu jaringan. Kemudian adanya wireless network interface card atau kartu jaringan yang merupakan suatu sinyal yang akan diubah menjadi sinyal data agar dapat terhubung ke suatu sinyal nirkabel seperti akan dipasang pada sebuah laptop atau sebuah komputer. Kemudian adanya modem. Modem ini bekerja sebagai pengguna sinyal digital menjadi sinyal analog yang menghubungkan antara jaringan nirkabel ke jaringan internet. Kemudian adanya firewall yaitu untuk berfungsi untuk menjaga keamanan dari suatu jaringan apabila ada suatu akses yang tidak diizinkan. Kemudian adanya perangkat lunak dari suatu jaringan yang berguna untuk mengelola dan mengawasi jaringan seperti adanya konfigurasi, pemantauan atau pemecahan masalah, dan manajemen keamanan dalam suatu jaringan nirkabel. Kemudian komponen lainnya seperti adanya kabel. Meskipun dari implementasi jaringan ini merupakan suatu jaringan nirkabel, maka kabel ini
kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat seperti menghubungkan perangkat akses point atau router, atau menghubungkan perangkat ke switch dan sumber daya listrik yang melibatkan kepada untuk menghubungkan jaringan nirkabel tersebut. Kemudian komponen lainnya yaitu yang tidak kalah penting seperti adanya perangkat pengguna yang berfungsi untuk menghubungkan atau media untuk menjalankan atau mengakses suatu jaringan ini, seperti penggunaan laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Semua komponen-komponen ini bekerja sama untuk membentuk dan menjalankan suatu jaringan nirkabel yang berfungsi uh, uh, untuk menjalankan suatu jaringan nirkabel agar dapat berfungsi dengan efektif. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari implementasi dari jaringan nirkabel ini, seperti yang pertama yaitu konektivitas, yang tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan suatu konektivitas atau jaringan dengan mudah dan cepat. Kemudian mobilitas atau kita tidak perlu untuk terikat kepada titik akses dalam suatu jaringan. Kita bisa bergerak dengan bebas dan menggunakan suatu jaringan nirkabel tersebut. Kemudian manfaat lainnya memudahkan kita atau memungkinkan kita untuk mengakses jaringan dalam skala besar atau lebih fleksibel dalam penggunaan jaringan kabel. Kemudian dengan manfaat lainnya, kita bisa berbagi data atau berbagi informasi dengan mudah, dengan fleksibel tanpa adanya perantara kabel atau sebagai media penghubungnya. Kemudian kita bisa lebih fleksibel lagi dalam berinovasi serta dalam mengadopsi suatu integritas teknologi yang baru yang memanfaatkan suatu koneksi dalam internet. Ada jenis-jenis dari implementasi dari jaringan nirkabel ini, seperti ada WLAN atau Wireless Local Area Network, yang merupakan suatu jaringan yang umum digunakan pada jangkauan yang lokal, seperti jangkauannya mencakup rumah, kantor, atau gedung. Kemudian ada WMAN yang merupakan suatu jangkauannya lebih luas dari WLAN yang mencakup seperti area atau kawasan metropolitan. Kemudian ada Wireless Wide Area Network atau WWAN yang jangkauannya sangat luas, mencakup kita bisa melintasi batas dalam geografis. Seperti contoh dari jaringan WWAN ini, seperti adanya jaringan 3G, 4G, dan 5G pada saat ini. Kemudian ada mesh network yang berfungsi untuk mengimplementasikan suatu jaringan di mana kita bisa memperluas dan berfungsi untuk titik dalam akses dalam memancarkan sinyal dan memperluas suatu jangkauan dalam penggunaan suatu jaringan. Materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang WPAN atau Wireless Personal Area Network. Area WPAN atau Wireless Personal Area Network ini suatu jaringan nirkabel yang mencakup suatu jaringan pribadi atau jaringan lokal yang hanya memiliki radius atau jarak yang sangat pendek atau atau cakupan beberapa meter atau puluhan meter saja. Contoh dari penggunaan sinyal WPAN ini seperti penggunaan dari Bluetooth. Tujuan dari WPAN ini untuk mempermudah kita untuk bertukar informasi atau berbagi data seperti perangkat pribadi, smartphone, tablet, atau komputer. Kelebihan dari WPAN ini ada seperti kemudahan dalam mengaksesnya, mudah dalam penggunaannya, dan jangkauannya merupakan jangkauan area pribadi dan lokal. Ada beberapa jenis dari jaringan WPAN ini seperti penggunaan Bluetooth, yaitu kita dapat berbagi data seperti speaker, keyboard, mouse, dan data-data lainnya. Selanjutnya ada Zigbee, yaitu teknologi yang untuk memungkinkan kita hemat antara energi. Selanjutnya ada
WPAN ini seperti contohnya penggunaan dari infrared merah seperti yang sering kita gunakan, penggunaan dari remote TV, AC, dan lain-lain. Nah, dari jaringan WPAN ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau tergantung spesifikasi yang kita gunakan atau perangkat yang akan terhubung kepada suatu jaringan kabel tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.